pertanyaan selanjutnya ya gini, ada dari Monggo. Ini menurut saya cukup menarik, terutama di media media sekarang ini ya, mungkin di kehidupan sekarang ini yang serba media sosial. Oke, monggo. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ki Bagus, Sugeng Dalu ya. Sugeng Dalu. Sebenarnya apakah sosial media itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan jiwa untuk orang dewasa? Kenapa kok teman saya cerita kemarin waktu nggak bisa buka akunnya dia merasa panik, berdebar, cemas, ketakutan seperti itu. Dan waktu udah bisa dibuka tuh kayak biasanya dia jadi apa ya, nyaman, jadi ya kayak biasanya lah. Tapi saat terjadi sesuatu di akunnya dia malah panik, cemas, kayak kehilangan sesuatu yang sangat penting. Nah, itu tadi pertanyaannya, apakah media sosial dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan jiwa untuk orang dewasa? Berbicara mengenai jiwa ya Mas, ya berarti kan kejiwaan seseorang. Kejiwaan itu tidak selalu konotasinya buruk ya. Kejiwaan kan berarti kejiwaan berarti proses kesadaran diri kita. Nah, apakah orang dewasa bisa terpengaruh? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Saya ceritakan jujur, nggak masalah. Saya pernah Mas kecanduan main game waktu SMA. Saya nggak main game sekali aja itu rasanya hati itu gimana ya? Ya sama seperti itu. Makan itu nggak enak Mas. Ya makan nggak enak, emosian, gemetar, kebelet gini loh. Kapan ini kesana? Kapan ini kesana? Gitu. Saat itu ada listriknya mati. Berarti kan main game nggak bisa kan? Bisa. Nah, ada beberapa slogan yang ada di sekitar kita, yang mana adalah kamu akan ngeselin ketika kamu nggak ada jaringan internet, ya kan? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, mau medsos apa ini nggak ada internetnya, mau lihat video nggak bisa, masa main game terus kan gitu, game HP. Kejiwaan seseorang ini ya gimana ya? Kita hidup kan di dunia yang serba aneh-aneh Mas ya. Berubah terus. Dunia nyata ya, nyata kita sekarang ini. Dunia halusinasi itu adalah kesenangan yang tidak nyata ya. Game tadi juga termasuk kesenangan tidak nyata tapi membuat orang nyaman di game. Kemudian juga ada di dunia ya, kita bicara spiritual pasti ada dunia gaib ya, ada 3 itu. Terkadang manusia ketika lebih nyaman di mana, dia akan menetapkan dirinya di sana. Ada orang yang katakanlah introvert, dia kemudian dia insecure, takut sama orang, tapi dia akan lebih menjadi pemimpin. Dia bisa mengontrol banyak orang tapi di dunia maya. Bisa. Karena dia tidak menampilkan dirinya, dia tidak merasakan itu. Tidak memunculkan dirinya yang sebenarnya gitu. Betul, dia merasa itu memang dunia milik dia. Bebas ngapain gitu. Yang terjadi ketika hal itu diputuskan langsung, kejiwaannya akan terpengaruh Mas. Pasti. Iya. Sebentar Anda telepon. Halo, selamat sore. Iya, sama-sama. Iya. Oke, ada telepon tadi ya. Saya tunjukin sama Masnya siapa yang telepon. Saya lanjutkan lagi mengenai mana tadi. Ketika seseorang dipotong itu, dia akan menjadi lebih berbeda dari sebelumnya karena dia sudah nyaman di sana. Kenapa kok saya disuruh lagi ke sini gitu loh? Langsung apa di situ? Kejiwaannya berulang. Saya beberapa kali menjumpai orang yang gila gara-gara nggak bisa melakukan kebiasaannya. Facebook misalkan, akun Facebook dihack orang, dia gila. Ada orang yang difitnah di media sosial, bunuh diri. Oh iya, itu banyak sekali. Ada yang dibully di media sosial, gantung diri. Wah, ini parah kan gitu. Artis malah banyak juga kan. Banyak juga kayak gitu. Berarti apa? Berarti seseorang ini yang ditempatkan adalah gini aja saya simpulkan, yang jadi penyakitnya adalah di dalam dirinya sendiri dan otaknya. Gitu. Jadi dia itu merasa nyamannya di situ. Kalau saya sendiri, saya sekarang ini, kondisi saya sekarang, memang saya punya kemampuan untuk mengontrol diri saya. Saya ingin bahagia dunia maya, bisa.
Tapi ketika saya balik ke dunia nyata, kenyataan bisa kok, masih santai, masih nyaman. Jadi harus dikontrol juga. Pengontrolan gitu. Harus sadar ya berarti ini. Iya, sadar kesadaran dunia seseorang. Ini dunia nyata. Gitu. Jadi jangan terlalu terjun ke sesuatu yang memang terkadang menghasilkan mas ya, ada uang di sana. Tapi ya ingat juga di rumah ini ataupun di tempat ini itu kita bisa hidup normal. Mungkin begini juga ya, kan orang yang di media sosial itu kan bisa apa ya? Kalau saya anggapnya itu kayak palsu dia. Jadi itu bukan dia sebenarnya yang masuk di media sosial. Sehingga banyak sekali mas. Itu kayak ya kita bebas ngata-ngatain atau mungkin kita niatnya baik sebagai mungkin konten kreator, kita berkreasi, kita taruh di media sosial, kita mungkin tidak sadar dunia sosial media sosial itu bebas sehingga ada hujatan gitu kan pasti ada kan gitu. Pasti. Sehingga langsung kena psikis. Waduh, iya gitu. Kok kan mungkin di dunia nyata kita nggak pernah dibilangin, wah kamu kayak gini kan kita nggak pernah. Mungkin dibatin tok gitu. Tapi kalau di dunia di media sosial langsung, wah karyamu gimana ya video. Iya, ini kan sebagai bentuk ekspresinya dia langsung kena psikisnya tadi, dia langsung berubah kan gitu. Dan kena ke psikis berarti. Saya mungkin kesiapan itu gitu. Ya gini, kalau menurut saya dari pemikiran dia yang kurang matang. Biasanya gini mas, itu ya pengaruh lah ya. Dari pikiran dia ke arah mana, misalkan mohon maaf, dia orang nggak punya, tapi ketika dia di media sosial jadi orang yang sok kaya. Oh iya. Ada orang culun mas, saya pernah kenal mas, orang culun di dunia nyata, tapi dia di media sosial dunia maya dia pemimpin preman mas. Omongannya itu kasar, tapi ketika di dunia nyata monggo cupu nggak berani. Berarti apa? Memang kenyamanan dia di sana itu adalah ekspresinya dia yang nggak bisa terrealisasikan di dunia yang nyata. Makanya tadi ketika itu diberhentikan dengan langsung gangguan, kejiwaannya kegangguan gitu. Nah lantas ada pertanyaan, Ki, kalau menyembuhkannya itu gimana? Penyembuhannya bisa ya, tapi kita harus gali dulu ini karena apa dulunya. Agar apa? Agar kita bisa penyembuhan ya, kita harus melakukan pendekatan di katakanlah diajak ngobrol baik ya, kita tunjukkan yang nyata itu mana, yang tidak itu mana gitu. Ini lebih ke ini juga ya Ki, menggunakan media sosial dengan yang baik-baik ya, yang bijak untuk mungkin untuk bisnis atau mungkin untuk memberikan pendapat yang baik atau betul itu ya hal positif kan banyak ya, atau mungkin membagikan karya seperti itu kan. Iya semacam itu. Pasti kan nggak bisa langsung tadi. Nggak bisa langsung berontak dalam jiwanya, dia akan berontak sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya. Nah ada lagi mas, kalau ada orang yang dibantu untuk disembuhkan dari gangguan semacam itu, kejiwaan gara-gara hal yang dulu bahagia dipotong langsung. Sama mas, ketika dia kaya tiba-tiba langsung jatuh miskin mendadak. Dia kan bahagianya di sini, tapi tiba-tiba padahal ini sama-sama dunia nyata loh. Tapi kebahagiaan yang berubah. Dia sayang sama perempuan, putus di situ, dia gila, dia bunuh diri, sama kan? Sama. Berarti apa? Kesiapan dalam dirinya. Jadi kalau ada yang datang ke tempat saya di Kudus Jawa Tengah mau diobati semacam itu, ya sudah, pasti saya akan obati ya. Di situ saya ajarkan tata caranya gimana agar lebih tenang di dalam hati. Berkali-kali mas video saya sebelumnya membicara mengenai ketenangan hati, kesiapan hati kita. Pernah nggak mencoba mas berpikir, alhamdulillah orang tua saya masih ada semua ya, tapi ada pertanyaan, andai kata orang tua saya sudah tidak ada, siap nggak dalam diri saya? Orang-orang di sekitar kita ketika tiba-tiba nggak ada, siap nggak diri kita? Apapun yang kita punyai, mobil, rumah, ya, tanah atau apapun perhiasan, tiba-tiba langsung hilang, siap nggak menerima? Tinggal itu saja. Kita harus bisa berpikir logis ke depan, ya, dengan menyiapkan. Apapun bisa hilang dalam. Iya betul. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, sudah terjadi. Jadi
kita harus bisa berpikir secara logis ya, lahir batinnya. Lahir kita cobalah kita mengenal lingkungan kita, kenali diri kita ya. Untuk yang secara spiritual, secara batin kita berdoa, kita berzikir ataupun wirid, kita dekatkan diri kita sama yang di atas gitu. Makanya saya menghadirkan sarana ataupun sebuah media terapi wirid ya, gunanya itu Mas, untuk membantu agar kita itu paham ya, agar tidak terkena penyakit, terkena gangguan dan lain sebagainya. Tujuannya itu raga sampai ke jiwa raga gitu. ya, semacam itu Mas. Oke, terakhir ini untuk yang pertanyaan ini tadi, bagus, ada nggak sih tips-tips orang dewasa ataupun anak sekarang itu dalam bermedia sosial? Kalau saya gini Mas, sesuatu yang ditanam baik akan kita panen baik. Kalau kita bermedia sosial, kita ada di dunia maya, dunia fantasi sekalipun, kalau kita memberikan hal yang positif, pendapat positif, hidup kita akan positif Mas. Simple kayak gitu aja. Simple. Negatif, kita ujar kebencian sama seseorang, dibalik orang itu mengatain kita marah, emosi, darah tinggi, kena penyakit, kan gitu. Jadi simple Mas, kita tanam yang baik, kita panen yang baik ya, semacam itu. Apapun. Terutama dalam bermedia sosial betul. Yang sedang marak saat ini. Bahkan karya sama Mas, karya kita baik akan menjadi hal yang baik. Kalau karya kita buruk, konten prank sampah ataupun prank yang merugikan banyak orang ya jadi buruk. Kita kena kasus ya kan. Ke diri kita gitu ya. Konten sedikit vulgar, negatif, kita serahkan ke orang lain menilai kita, keluarga kita malu, dihujat, negatif lagi kan gitu. Gitu Mas ya, saya rasa cukup, ini cukup simple kok sebenarnya dalam diri kita. Oke? Macam Terima itu. kasih bagus. Iya, sama-sama. Mungkin sangat memuaskan sekali ini kalau untuk media sosial kali ini kita akan memang harus bisa positif dalam menjalani apapun. Kita harus under kontrol gitu ya, kita harus mengontrolnya dengan baik dan persiapan diri kita gitu. Terima kasih Ki Bagus. Sami-sami Mas.